Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kisah pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menikah usia 25 tahun, Sayyidah Khadijah berapa tahun? 40 tahun. Dari pernikahan itu kita mendapatkan pelajaran bahwa hal yang paling penting dalam membangun rumah tangga bukan masalah usia, bukan masalah perawan atau janda, tapi yang paling penting apa? Agama, akhlak, keimanan. Sayyidah Khadijah jatuh kepada Nabi Muhammad karena melihat kejujurannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh cinta kepada Sayyidah Khadijah karena kehormatannya. Dan dari keduanya terlahirlah putri-putri yang mengukir sejarah. Di antara yang terkenal siapa? Sayyidah Fatimah. Ruqayyah Ummu Kulthum dinikahkan kepada siapa? Supaya kamu tahu, Nabi Muhammad punya anak 4 putri, 2 putra dan kemudian wafat, dua-duanya dari Sayyidah Khadijah, Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ruqayyah dan Ummu Kulthum dinikahkan dengan sahabat Nabi, khalifah ketiga, namanya Sayyidina Utsman ibn Affan, salah seorang sahabat yang kaya raya. Sampai sekarang warisannya masih ada di Saudi Arabia. Sayyidina Utsman ibn Affan digelari sebagai Dzunnurain, pemilik 2 cahaya. Siapa 2 cahaya yang dimaksud? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kalau Zainab nikahnya dengan siapa? Putri Nabi juga sama, Zainab. Dengan salah seorang laki-laki namanya Abul As. Ada kisah yang menarik. Abul As ini dinikahkan dengan putri Nabi namanya Zainab. Dulunya seorang musyrik. Artinya bukan muslim. Bukan muslim. Pada peristiwa peperangan Badar, terjadi pertempuran antara kaum muslim dengan golongan musyrik. Abul As ada di barisan orang-orang musyrik, memerangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Singkat cerita, terkalahkanlah orang-orang musyrik. Dan ingat, peperangan dalam Islam itu diantara tujuannya bukan menyerang, tapi membela diri. Ketika orang musyrik kalah, Abul As ini ditawan. Ditawan oleh siapa? Ya oleh tentara muslim. Karena ketika satu pasukan itu kalah perang, maka ada tawanan-tawanan perang. Di antara tawanan perang itu siapa? Menantu Nabi namanya Abul As. Apa yang terjadi? Itu yang ditawan-tawan itu, kalau mau bebas mereka harus menebus. Akhirnya Abul As ini kan mantu Nabi. Bayangin, kalau mau bayangin coba. Mantu memerangi mertua. Tapi mau tidak mau, karena ada perbedaan sikap, ya kan? Abul As membela orang musyrik, Nabi memperjuangkan agama tauhid dan para sahabatnya, terjadi pertempuran. Dan itu terjadi dalam banyak kisah. Bapak menyerang anak, anak menyerang bapak. Mau tidak mau. Karena bagaimanapun keimanan dan kekufuran tidak bisa dikompromikan. Mereka berada di pihak musuh, mereka menyerang kita, masa kita berdiam diri. Dan itu berat. Itu berat. Berperang dengan kerabat itu berat, ya. Secara tabiat manusia normal itu berat. Nabi di antara tawanannya itu ada menantunya namanya Abul As. Akhirnya apa? Abul As ini karena ingin ditebus, mintalah, kira-kira ngirimlah surat, kirim pesan kepada istrinya siapa? Zainab ini siapanya Nabi? Anaknya Nabi, anak kandung Nabi. Kebayangkan? Dia minta tebusan kepada Zainab supaya apa? Ngirim tebusan supaya dia dibebaskan. Akhirnya apa? Zainab
mau tidak mau sebagai istri. Waktu itu belum ada ketentuan keharaman menikah antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim. Waktu itu, waktu masa awal-awal itu. Baru setelah itu kemudian ada larangan, ya. Dan setahu saya Abul As itu di kemudian hari masuk Islam. Tapi ini pada episode Abul As masih musyrik, terus kemudian beristrikan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab kemudian mengirim sesuatu kepada pasukan kaum muslim untuk menebus suaminya namanya Abul As ini. Sampailah itu sesuatu itu ke tangan Nabi. Kamu tahu apa itu yang ditebus? Yang dikasih oleh Zainab putri Nabi untuk menebus suaminya yang musyrik itu. Apa itu isinya? Isinya adalah kalung. Kalung Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Nabi ketika melihat kalung itu langsung menangis, mengingat istri yang sudah wafat. Bisa dibayangin nggak? Putri beliau ini menebus suaminya dengan kalung pemberian ibundanya Sayyidah Khadijah. Langsung Nabi Muhammad terenyuh hatinya, mengingat istrinya yang sudah wafat. Karena ketika peperangan Badar, Sayyidah Khadijah udah nggak ada ya. Mengingat Sayyidah Khadijah, gara-gara kalung itu, kemudian seketika Abul As pun dibebaskan. Nabi mengingat istrinya. Sebagai bukti lagi-lagi bahwa Nabi itu adalah sosok yang setia kepada istrinya. Walaupun sudah wafat, senantiasa terus-menerus dikenang. Itu diantara petikan kisah ya, tambahan. Di balik kesetiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan memasuki fase selanjutnya. Nomor 9. Hukmuhu baina Quraisy fi wad'il hajar al-aswad. Aywa. Nomor 9. Hukmuhu apa? Pemutusan. Pemutusan Nabi maksudnya. Apa? Pemutusan, pemberi kata putus, pemberian kata putus. Putusan ya, putusan atau pemutusan. Putusan Nabi baina Quraisy di antara orang-orang Quraisy fi wad'il hajaril aswad dalam hal meletakkan hajar aswad. Jadi kita akan berbicara sekarang bagaimana kepandaian Nabi, kecerdasan Nabi, kebijaksanaan Nabi dalam memutuskan perkara untuk melerai pertikaian orang-orang Quraisy menyangkut siapa yang berhak meletakkan hajar al-aswad. Bagaimana kisahnya? Nanti akan kita kisahkan. Fil khamisa wa thalathin min umrihi, pada usia 35 tahun. Ini Nabi sudah masuk usia 35 tahun. Berarti sudah bertahun-tahun setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Pada usia 35 tahun, hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Orang Quraisy menghancurkan. Hadamat itu artinya menghancurkan. Quraisy, orang-orang Quraisy al-Ka'bata, Ka'bah. Orang-orang Quraisy menghancurkan Ka'bah. Wa jaddadat bina'aha, dan memperbaharui. Jaddadat artinya memperbaharui. Bina'aha, pembangunannya. Jadi pembangunan Ka'bah itu diperbaharui. Oleh siapa? Orang-orang Quraisy. Nanti ada kisahnya. Banyak pelajaran di balik kisah ini. Nanti akan saya bacakan. Kita terjemahin dulu. Wa qad ishtaraka ma'hum sallallahu alaihi wasallam, dan ikut serta. Ishtaraka artinya ikut serta. Ikut serta bersama mereka, ma'ahum bersama mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang Quraisy, suku Quraisy. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam fi binaiha, dalam membangun Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad ikut membangun Ka'bah. Wa kana yahmil al-hijara, dan beliau membawa, yahmil itu artinya membawa, to take. Yahmil al-hijara, membawa batu, ma'asyrafi Quraisy, bersama para pemuka Quraisy. Asyraf jamak dari kata syarif, artinya orang yang terhormat, pemuka. Orang-orang besar maksudnya. Bersama para pemuka Quraisy. Jadi beliau ikut membantu. Wa ma'ahu, dan bersama beliau ada ammuhul Abbas, pamannya Abbas ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ingat sekali lagi siapanya Nabi? Kakeknya Nabi. Punya anak lagi namanya Abbas. Abbas itu berarti siapanya Nabi?
paman Nabi. Punya anak Abbas ini Ibnu Abbas yang sering ditemukan dalam kitab-kitab tafsir. Ibnu Abbas berarti siapanya Nabi kalau anak paman? Kok ponakan sih? Anak paman ya sepupu dong, Pai, sepupu. Abbas pamannya Nabi. Wakhtalafat Quraisy. Orang-orang Quraisy kemudian berselisih. Ikhtalafat artinya berselisih. Ayo ngertiin yang cepat biar kita jelasin. Ini ceritanya agak panjang. Orang-orang Quraisy berselisih sambil menunggu berbuka ya. Fiman yada'ul hajaral aswad, terkait siapa? Fiman terkait siapa? Yada'ul hajaral aswad, yang akan meletakkan hajar aswad. Tahu hajar aswad ya? Yang ada di Ka'bah itu, minimal kau pernah lihat di YouTube kan? Hajar aswad itu orang berbondong-bondong. Setiap detik orang dari berbagai belahan dunia ingin mencium batu itu. Kenapa dicium? Jawabannya sederhana, karena Nabi menciumnya. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kalau seandainya Nabi tidak pernah mencium, aku nggak akan mencium. Jadi orang itu terwariskan secara turun-temurun, para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama, sampai ke kita sekarang itu tradisi mencium hajar aswad itu. Kenapa alasannya? Karena dulu Nabi mencium batu itu. Itu batu yang istimewa. Sesederhana itu alasannya. Jadi dia batu, ya betul batu. Tapi ketika mendapatkan ciuman dari makhluk yang paling mulia, dia menjadi batu yang mulia. Hajar makanya sebagian orang tidak menyebutnya hajar aswad. Hajar as'ad katanya. Apa artinya as'ad? Yang bahagia. Kalau aswad kan hitam. Meskipun memang itu hitam kan warnanya kan? Hajar aswad. Tapi kadang diplesetin dengan sebutan hajar as'ad. Batu yang berbahagia. Jadi dia menjadi batu yang mulia sampai dicium oleh manusia sejagat raya dan semua orang berbondong-bondong pengen nyium batu itu. Gara-gara apa itu? Mendapatkan sentuhan bibir yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, semua hal yang terkait dengan Nabi Muhammad itu akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi sosok yang mulia. Masih ingat dulu kisah saya tentang batang pohon korma yang Nabi janjikan masuk surga, gara-gara apa? Gara-gara merintih kesedihan, gak mau melepaskan dirinya dari Nabi karena itu tempat Nabi bersandar. Kemudian Jabal Uhud, Gunung Uhud, bahkan dalam sebuah riwayat Gunung Uhud sampai bergetar. Uthbut Uhud, fa inna alaika nabi wa syahidan. Uhud, tenang, di atasmu adalah seorang nabi dan 2 orang yang telah mati syahid. Itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Ada dalam sebuah riwayat kayak begitu. Uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung, dia mencintai kita dan kita mencintainya. Gara-gara dapat sentuhan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Gunung Uhud akan ada di surga. Kayak begini itu bukan dongeng loh ya. Karena yang mengabarkan ini kitab-kitab sirah ditulis oleh ulama-ulama yang kompeten, yang ahli. Mereka itu teliti, jauh lebih cerdas ketimbang kita. Bukan dongeng. Kalau dongeng itu nggak ada dasarnya, nggak ada di kitab mana, nggak ada di kitab mana. Terus kamu ngarang-ngarang, boleh nggak kayak gitu? Demi membuat orang bahagia misalnya, nggak boleh. Al-Qassasun, para tukang dongeng itu kadang mengarang-arang cerita, nggak ada landasannya, itu nggak boleh. Yang saya ceritakan semua ada dasarnya. Baik, kembali ke sini. Orang-orang Quraisy berselisih fi man yadhur hajar aswad makanahu, di tempatnya. Tsumma tafaqu, kemudian mereka sepakat. Siapa yang bersepakat ini? Orang-orang Quraisy. Ala ayyakunal hakam, bahwa yang layak memberi kata putus, yang menjadi hakim. Hakam itu yang menjadi hakim, yang beri kata putus. Yang memberikan putusan maksudnya. Bahwa yang berhak memberikan putusan, siapa? Awwala dakhilin minal masjid, orang yang pertama kali masuk ke masjid. Udah? Udah belum? Fakana awwala dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata yang pertama kali masuk, awal dakhil, yang pertama kali masuk itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa farihat Quraisyun bihi. Orang Quraisy pun senang. Senang, gembira, setuju gitu loh. Bahwa yang menjadi hakim itu adalah Nabi. Ini mereka bertikai semuanya. Ini kabilah mana, suku mana yang berhak untuk meletakkan hajar aswad. Orang berbondong-bondong pengen mendapatkan kemuliaan itu. Nah, akhirnya mereka berunding. Gini aja, besok siapa yang paling duluan ke masjid, itu dia menjadi hakim kita. Ternyata yang pertama kali masuk siapa?
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kamu akan lihat nanti kecerdikan Nabi bagaimana melerai sengketa orang-orang itu. Mereka semuanya pengen bawa Hajar Aswad. Suku ini pengen, suku ini pengen, suku ini pengen. Bagaimana cara Nabi menyelesaikan? Lihat nanti. Wa qalu, dan mereka berkata, radina bil amin. Kita ridho dengan sosok yang terpercaya. Fawadhu al-hajara firida, kemudian beliau meletakkan batu firida di atas selendang. Rida itu selendang atau kain lah ya. Meletakkan batu firidain di atas selendang. Wa talaba min kulli ra'isin, wa talaba, dan beliau meminta min kulli ra'isin, dari setiap pemimpin atau kepala suku gitu, dari setiap pemimpin, ayyum sika bi tarafin minar rida, untuk memegang ujung dari selendang itu. Ujung dari selendang atau sorban lah, bahasa Indonesia sorban. Ujung sorban itu. Thumma amarahum bi raf'ihi, kemudian beliau memerintahkan mereka untuk mengangkatnya. Falamma wasalu bihi ila maudhihi, ketika mereka sampai, wasalu artinya mereka sampai. Falamma wasalu bihi, ketika mereka sampai di tempat, ila maudhihi, ke tempatnya, akhadhahur rasulu biyadihi, sang rasul pun mengambil Hajar Aswad itu dengan tangannya. Akhadhahur rasul biyadihi, rasul pun mengambil Hajar Aswad itu dengan tangannya. Subhanallah. Hanya orang bijaksana yang bisa melakukan ini. Nanti kita akan belajar banyak hal dari kejadian ini. Wa wada'ahu, dan beliau meletakkannya. Wa wada'ahu, dan beliau meletakkannya biyadihi syarifah, dengan tangannya yang mulia. Fazalal khilafu bihukmihi. Fazalal khilaf, maka hilanglah persengketaan. Zala itu artinya hilang. Al khilaf, persengketaan, bihukmihi, dengan putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ajjabat Quraisyun, dan orang-orang Quraisy terkagum-kagum. Min quwwati fikrihi, dari kekuatan cara berfikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang saya baru bercerita, bukan berdongeng. Kalau berdongeng itu ngarang gak ada dasarnya, ini ada dasarnya. Dalam kitab-kitab sirah yang ditulis oleh para ulama muslim. Oke, dengarkan sini semuanya. Lihat ke sini semuanya. Supaya kita memetik satu persatu pelajaran berharga dari apa yang akan kita bahas. Jadi dikisahkan di sini dulu itu Ka'bah itu nggak setinggi kayak sekarang. Itu tingginya sekitar cuman 185 cm dulu. Nah, kemudian singkat cerita, di dalam Ka'bah itu, tentu Ka'bah itu nggak semewah sekarang dulu ya. Tingginya sekitar 185 cm. Dan Ka'bah itu pertama kali diletakkan oleh siapa yang pertama kali membangun? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun nanti ada pendapat yang lain mengatakan enggak, Nabi Adam alaihissalam. Jadi Ka'bah itu pertama kali diletakkan batu, ada asas, ada fondasi awalnya. Itu di dalam kita nggak bisa ngelihat sekarang. Itu yang dulu diletakkan batu itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, orang-orang Quraisy berinisiatif ketika Nabi usia 35 tahun, orang-orang Quraisy ini berinisiatif untuk merenovasi ulang Ka'bah. Merenovasi ulang. Cuman ada masalah. Ketika mau direnovasi, di dalam Ka'bah itu ada ular besar dan mereka itu masih punya keyakinan ular ini ular kira-kira yang mungkin jelmaan roh jahat gitu. Jadi mereka itu nggak berani mendekati ular itu. Mereka mau membangun, tapi dalamnya ada ular besar digeserkan di sini. Wa kana fi jawfil Ka'bah bi'ran. Kemudian ada sumur. Qad wada'u biha kunuzuha. Sumur yang di dalamnya itu ada harta karun orang-orang Arab. Wa kana fi hayyah. Hayyah itu artinya ular.
Ada sumur, ada ular. Nggak kayak sekarang Ka'bah itu ya dulu tuh. Thu'ban kabir, ular besar, tatasallak judranul Ka'bah, yang kadang-kadang tuh melingkar di dinding-dinding Ka'bah. Orang-orang Arab pada ketakutan. Nggak berani mendekati ular itu, takut kualat. Paham nggak? Sampai sekarang keyakinan kayak gitu masih ada kan, Nok? Iya nggak? Orang-orang Indonesia itu terutama, kalau melihat yang aneh-aneh, wah, jelmaan jin ini, jangan dideketin ini, kamu jangan pegang itu, nanti takutnya anak kamu nanti yang kena, gitu nggak? Ya nggak? Masih ada nggak? Keyakinan gitu masih ada. Jangan percaya sama yang begituan ya. Wa kanu yahabunah, dan mereka itu sangat mentakutinya. Fa baina ma hiya tatasallaq judran al-Ka'bah dzata yaum ja'a ta'ir minas sama. Pas ketika ular itu kemudian melingkar, merintil-merintil di dinding-dinding Ka'bah, datanglah burung dari langit, fakhtatafaha wa dhahaba biha. Diambil itu ular, mungkin burungnya gede. Diambil itu ular, hilanglah sudah. Maka hilanglah sudah kekhawatiran orang-orang Quraisy itu. Wa kanat safina ba'd at-tujar ar-ruman tahattamat inda Mina asy-sya'biyah fa akhadhu khashabaha wa kana bi Makkah rajul qibti misl Najjar faqalat Quraisy. Orang-orang Quraisy berkata, setelah melihat gak ada lagi halangan untuk merenovasi Ka'bah, mereka bilang, inna lanarju ayyakuna Allah qad radiya ma aradna indana amir rafiq wa indana khashab wa qad kafana Allah hayya. Ada yang ngirim kayu, kemudian ada tukang kayunya. Kata orang-orang Quraisy, kita berharap Allah itu meridhoi apa yang kita inginkan. Maksudnya apa yang mereka inginkan? Merenovasi Ka'bah. Ularnya udah nggak ada, ini kayunya udah banyak, orang yang bisa masang juga udah ada gitu loh, paham nggak? Akhirnya mereka pun mengeksekusi rencana baik mereka itu. Cuma masih ada ketakutan, khawatir kualat, karena itu Ka'bah itu sejak dulu itu dipandang sebagai tempat suci. Jadi kamu jangan salah, orang-orang musyrik dulu itu mereka pun sama mensucikan Ka'bah. Hanya saja mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ka'bah itu disucikan sama orang-orang Arab. Jadi nggak sembarangan. Ketika mereka pengen renovasi kan harus dibongkar, ya nggak? Nah ketika mau ngebongkar itu mereka takut kualat juga sama. Ada rasa ketakutan. Akhirnya mereka bilang begini. La tudkhilu fi binaiha min kasbikum illa thayyiban. Yang mau nyumbang, yang mau ikutan ngebangun, jangan pernah nyumbang untuk Ka'bah ini kecuali harta yang baik. Jangan dari uang haram. La yadkhulu fi mahru baghyin, jangan sampai ada uang hasil melacur. Wala bai' riba, jangan sampai ada hasil jual beli riba. Wala madlama ahadin minan nas, jangan sampai uang hasil kezaliman, menzalimi orang lain, jangan sampai. Ini tempat suci. Ya meskipun mereka musyrik, mereka meyakini kesakralan atau kesucian Ka'bah. Di Ka'bah itu sangat dihormati sama orang Arab. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma jazza'at Quraisy bina al-Ka'bah bainahum. Nah, dibagi-bagi. Pembongkaran Ka'bah itu dibagi-bagi. Dirinci di sini. Haitul bab, dinding pintu Ka'bah itu, kamu bayangin Ka'bah sekarang. Itu dikasih kepada Bani Abdi Manaf dan Bani Zuhrah. Kemudian di antara rukun al-Aswad dan rukun Yamani, di sana ada rukun Yamani ya. Nanti kamu kalau umrah tahu mana rukun Yamani. Antara rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani, Hajar Aswad dengan rukun Yamani diserahkan kepada Bani Makhzum dan yang ikut dari kalangan dari orang Quraisy. Kemudian bagian belakang Ka'bah, Zahrul Ka'bah li Bani Jumah, untuk suku atau Bani Jumah. Kemudian Nahiyatul Hajar, yang bagian Hajar Aswad itu diserahkan kepada Bani Abdiddar ibn Qusay dan Bani Asad. Tetap orang Quraisy itu merasa ketakutan. Khawfat Quraisy al-hadam wahabu hatta qala al-Walid ibn al-Mughirah. Nah, ada seorang yang beranikan diri. Mereka ini udah dibagi-bagi nih. Nih bagian pintu, bagian belakang, bagian Hajar Aswad dibagi-bagi. Siapa yang mau mulai? Kebayang nggak sama kau? Menghancurkan sesuatu yang sangat disucikan sama orang Arab. Khawatir kan? Khawatir dimurkahi, ya kan? Tahu-takutnya langsung mati apa gimana gitu, paham nggak? Akhirnya ada satu orang beranikan diri. Namanya Walid ibn Mughirah. Walid bin Mughirah bilang, "Ana abda'ukum bihadmiha." Saya aja yang mulai kalau begitu. Kata Walid ibn al-Mughirah. Fa akhadhal muawwal, dia ngambil pacul, semacam pacul lah ya. Entah kalau dulu kayak gimana namanya, saya nggak tahu. Yang jelas alat untuk meruntuhkan. Dia ngambil pacul, wa qala, "Allahumma inna la nuridu illal khair." Ya Allah, kami tidak mengharapkan kecuali kebaikan. Nah, yang lucu apa? Thumma hadama juz'an. Kemudian dibongkarlah sebagian dari Ka'bah itu. Wa batu tilkal lailah yakhafunal adzab. Jadi sepanjang malam orang-orang Quraisy itu mereka takut dikenakan azab. Jadi mereka yang mau menghancurkan Ka'bah itu semalaman penuh takut takut kualat maksudnya. Takut kualat gara-gara menghancurkan Ka'bah. Nah, terus begini.
Gimana nih caranya supaya kita yakin kalau ini tuh beneran baik gitu loh. Tuhan tuh nggak murka sama kita gara-gara ini. Kata mereka apa? Nangzur, kita lihat aja. Fa in usiba lam nahdim syai'an waradnannaha kama kanat. Kita lihat aja, Walid yang kemarin ngebongkar itu, kira-kira dia mati apa kagak gitu loh. Kalau dia mati, berarti itu tindakan terlaknat gitu, paham nggak? Ya udah kita balikin lagi. Tapi kalau dia sehat-sehat aja, ya udah kita lanjutin, begitu ya. Jadi masih ada rasa kekhawatiran. Wa illam yusibhu syai' faqad radiyallahu son'ana. Kalau Walid itu nggak kenapa-napa, berarti Allah itu ridho dengan perbuatan kita. Nah, di keesokan harinya apa nasib Walid? Walid bin Mughirah? Mati apa kesakitan apa enggak? Enggak, ternyata dia sehat, cenghar. Oh, bahasa orang Sunda cenghar itu bahasa seger. Normal-normal aja. Walam yusibhu syai'. Fahadamul, akhirnya setelah mereka yakin, oh Walid enggak kenapa-napa nih. Berarti di balik ini tuh Allah meridhoi kita. Allah enggak memurkai kita hanya dengan menghancurkan Ka'bah karena niatan kita baik. Dari sini kita bisa belajar innamal a'malu binniyat, ya kan? Segala perbuatan tergantung kepada niat. Lihat, tong, membakar Al-Qur'an tindakan hina kan? Kalau kamu niatan menghinakan Al-Quran, dosa besar nggak itu? Dosa besar. Tapi bagaimana kalau dalam satu kondisi kamu lihat lembaran-lembaran mushaf Al-Quran berdampingan dengan kotoran. Kalau nggak diselamatkan, orang semakin menghinakan lembaran Al-Quran itu. Diinjak-injak, disatukan dengan sampah. Iya nggak? Bagaimana kalau dibakar dengan niatan memuliakan? Boleh. Asalkan dengan niat. Bukan berarti kalau begitu, itu tadi. Padahal itu perbuatannya sama loh. Membakar mushaf, satu membakar mushaf. Yang satu niatnya menghinakan, yang satu apa? Memuliakan supaya tidak diinjak. Paham ya? Lihat tuh. Sejak dulu tuh orang-orang Quraisy. Baik, kita kembali ke sini. Sampailah kemudian mereka setelah dibongkar semuanya pintu dan lain-lain, sampai ke batu fondasi yang dulu pernah diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Muncul lagi ketakutan. Ini kalau batunya dicopot, kira-kira kita kualat apa enggak gitu loh. Paham enggak? Hatta wasul li asas Ibrahim alaihissalatu wassalam wa hijarah dakina, batu hitam. Fa akhadha ahaduhum atalatan, mereka kemudian ngambil sesuatu, fa adkhalaha baina hajarain. Ada batu fondasi Nabi Ibrahim diletakkan di antara dua batu begini. Falamma taharrak, ketika itu batu bergerak, jadi batu itu diambil. Falamma taharrak, ketika batu itu bergerak, ditaruh lagi, ihtazzat Makkah bi asriha. Mekah semuanya bergoncang. Kayak ada gempa. Gara-gara batu itu doang. Jangan salah, itu bukan batu sembarangan. Yang meletakkannya siapa? Seorang nabi. Dan itu tempat suci. Fatawaqqafu inda ta'dilil asasat wa banaw fawqa. Udah, ketika mereka tahu gara-gara ngambil batu itu doang Mekah jadi bergoncang, akhirnya ditaruh lagi langsung. Takut kualat ya kan? Takut kualat. Nah, ini yang menjadi pelajaran berharga. Walamma balagu maudhi'a rukn al-hajar aswad, udah selesai ini dibongkar, direnovasi, tek. Ka'bah itu kan, yang bentuknya seperti yang kita kenal itu. Meskipun nggak seperti yang sekarang persis ya, tapi bentuknya kurang lebih sama gitu kan. Apa itu? Kubus, ya kan? Ketika mereka udah merenovasi dan lain-lain, sampailah satu yang belum dipasang, yaitu Hajar Aswad. Hajar Aswad sudah ada. Ketika mereka sampai ke titik Hajar Aswad itu, ikhtassamat al-qabail. Suku-suku yang tadi sudah dibagi-bagi itu bersengketa. Siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini? Paham nggak? Kenapa? Kenapa mereka bersengketa? Ya karena itu kesempatan istimewa. Nanti kamu akan dikenang. Oh, suku Fulan ini dulu yang meletakkan Hajar Aswad ketika direnovasi Ka'bah. Paham nggak maksudnya? Bersengketa itu. Fiman yarfa'uhu wa yadahu makanahu li syarafihi wa 'azami. Karena kemuliaannya, keagungannya. Fatasyawaru, mereka pun bermusyawarah, ayaj'alu ma yaqdiya bainahum awwala dakhilin ilal masjid. Kayak seperti yang dikatakan tadi. Mereka akhirnya bersepakat bahwa udah gini aja. Kita lihat besok siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Ternyata apa yang terjadi keesokan harinya? Fakana awwala man dakhal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad senantiasa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Ketika kelak manusia dibangkitkan di padang mahsyar, mereka menghadapi panas yang sedemikian dahsyat. Tapi 7 golongan ini akan dinaungi secara khusus oleh Allah. Tahu diantaranya siapa?
orang yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam mewarisi kita akhlak semacam itu untuk membangun hati yang terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya orang-orang Quraisy itu berlomba-lomba kan? Kan mereka udah sepakat nih, besok siapa yang paling masuk masjid duluan, mati dia orangnya. Mereka udah rencana dong pastinya, ya nggak? Oh, ternyata pas mereka merencanakan suku ini pengen masuk duluan, suku masuk duluan, ternyata yang mendahului mereka itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai isyarat bahwa urusan ketaatan dan menyembah Allah, Nabi Muhammad itu orang pertama, gitu. Paham nggak? Ini di belakang semua. Falam marauhu. Nah, tapi anehnya tuh begini. Ketika orang-orang suku yang bersengketa ini ngelihat beliau masuk, apa jawaban mereka semuanya? Hadzal amin. Ini mah sosok yang terpercaya. Orang berbudi pekerti luhur, jujur, gak pernah berbohong, gak pernah minum khamr, gak pernah berzina. Kita ikhlas semuanya. Melihat Nabi Muhammad yang akan menghakimi mereka, mereka semuanya ikhlas. Pelajaran lainnya apa berarti? Nabi Muhammad itu sebelum menjadi nabi pun tidak ada yang pernah mendustakan beliau. Artinya orang jujur juga terpercaya tidak pernah melakukan dosa-dosa besar seperti halnya orang-orang Arab, berzina, minum khamr dan lain-lain. Berarti kalau seandainya orang jujur semacam ini di kemudian hari mengaku sebagai nabi, kita pantas nggak mendustakan. Dengan alasan apa kita mendustakan, ya kan? Apalagi beliau datang dengan bukti kenabian berupa Al-Quran sebagai mujizat yang tidak tertandingi oleh makhluk. Berarti dia berasal dari Sang Khalik. Ini Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi usia berapa ini? 35 tahun. Orang-orang Quraisy bersengketa nyari siapa yang menjadi hakim di antara mereka untuk meletakkan Hajar Aswad. Ternyata Nabi Muhammad radina hadzal amin. Ini orang terpercaya. Kita ikhlas, kita rela. Hadza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam mantaha ilaihim akhbaru faqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, gini. Ketika Nabi Muhammad mendekati mereka, terjadi percakapan bahwa mereka itu sudah menyepakati beliau sebagai hakim. Terserah beliau dah bagaimana nanti putusannya gitu ya. Kata Nabi Muhammad apa jawabannya? Nih kamu kalau orang normal nih ya, misalnya orang kayak kita nih, orang kayak kita dikasih kesempatan misalnya. Kamu misalnya dalam acara peresmian apa misalnya. Peresmian Istana Negara misalnya. Okta, dikasih kesempatan kamu meletakkan batu pertama peresmian Istana Negara Indonesia. Diserahkan, pokoknya terserah Okta. Mau dia naruh sendiri kek, mau dia nyuruh orang lain, pokoknya terserah dia. Kira-kira kamu ngambil sendiri apa nyuruh orang lain? Bagus. Normal kan? Supaya apa? Supaya dikenang. Tuh ego manusia kayak gitu. Kalau ada sesuatu yang berharga, kesempatan terhormat, dikasih kesempatan kita. Langsung diambil. Ya kan? Nabi Muhammad nggak begitu. Mereka sudah menyerahkan kepada Nabi Muhammad, terserah siapa aja yang bisa, terserah putusan Nabi Muhammad siapa saja yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Tapi kata beliau apa jawabannya? Seandainya beliau mau, langsung diambil itu Hajar Aswad, diletakkan langsung. Benar nggak? Bisa nggak itu? Artinya mereka udah ikhlas kan? Diambil itu, taruh, selesai. Beliau nggak, dengan kebijaksanaannya lihat. Untuk menghilangkan rasa iri, rasa dengki di antara mereka semua, supaya nggak sengketa lagi, akhirnya apa? Halumma ilayya thawban. Beri aku sebongkah kain. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'atau bihi fa'akhadhal hajar fawada'ahu fihi biyadihi syarifah. Dikasihlah kain itu kira-kira dengan beberapa titik, katakanlah persegi begitu ya. Ada kain, selendang apa sorban begitu, dikasih kain, kemudian apa yang beliau lakukan? Batu itu bukannya diambil sama tangan beliau sendiri, enggak, batu itu diletakkan di tengah kain itu. Kemudian beliau minta apa? Lita'khudh kullu qabilah binahiyati minas thawb thumma rfa'uhu jami'an. Gini aja. Masing-masing kabilah itu megang setiap sudut dari baju itu. Paham nggak? Digotong bareng-bareng gitu, paham nggak? Tuh, lihat tuh. Nggak egois berarti kan Nabi itu kan, dia nggak? Ngajari kita tuh supaya tidak menjadi orang yang egois. Selama orang lain masih bisa ikut sertakan dalam hal-hal yang mulia. Disuruh itu masing-masing kabilah megang ujung-ujung baju itu, ujung kain itu. Kemudian apa? Dibawa sama mereka bareng-bareng sehingga masing-masing merasa berperan dalam meletakkan Hajar Aswad. Nah, nanti sampai ke tempat yang bagian Hajar Aswad itu, beliau pun meletakkan dengan tangannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara begitu apa yang terjadi? Gak ada kabilah yang merasa, aku dulu yang pernah meletakkan Hajar Aswad. Enggak. Pada akhirnya apa? Merasa semuanya apa?
merasa semuanya berperan dalam peletakan Hajar Aswad, dan Nabi Muhammad adalah orang yang meletakkan Hajar Aswad itu sesuai dengan persetujuan mereka. Jadi Nabi pada akhirnya tetap yang naruh, cuma Nabi tetap mengikut sertakan para orang-orang suku yang berbeda-beda itu. Nah, pelajaran berharganya, pelajaran penting dan berharganya apa? Ada yang bisa nyimpulin? Satu, jadi manusia itu kalau punya kedudukan, jangan jadi sosok yang egois, pengen menang sendiri. Harusnya kita punya kepekaan sosial. Kepekaan sosial artinya apa? Peduli terhadap orang lain. Kalau kita berhak merasa ingin mendapatkan kemuliaan, jangan lupakan orang lain untuk mendapatkan kemuliaan itu selama kita bisa. Pelajaran lainnya apa? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejujurannya, keterpercayaannya itu sudah disaksikan oleh orang Arab dari berbagai suku. Buktinya apa? Mereka rela untuk menjadikan Nabi sebagai pemutus hukum atau pemberi kata putus yang melerai perselisihan di antara mereka. Rodina, kami pasrah, kami ikhlas, hadal amin, ini orang terpercaya. Berarti kalau beliau sejak awal terpercaya, di kemudian hari mengaku sebagai Nabi, ya orang gak pernah bohong. Masa ketika aku sebagai Nabi kita dustakan? Ya enggak? Mau tidak mau. Karena beliau ini orang jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong. Ketika beliau mengaku sebagai Nabi dan datang dengan bukti kenabiannya, kita harus membenarkan. Pelajaran lainnya, Nabi mengajarkan pentingnya bergotong royong, bekerja sama. Karena itu adalah keutuhan sebuah masyarakat. Lihat, hanya dengan peristiwa kayak begini, kamu kalau misalnya pidato kebangsaan, itu bisa jadi bahan materi. Kadang-kadang dalam sebuah bangunan negara itu, kadang ada kelompok-kelompok yang dia itu ingin menunjukkan identitasnya. Ini loh kelompok kita, ini loh kelompok kita, ini loh kelompok kita. Ya kan? Tuh, lihat Nabi Muhammad itu dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, dan kebijaksanaannya. Semua orang tuh diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusinya. Ya enggak? Bergotong royong, sama-sama mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Pelajaran lainnya apa lagi? Ada yang bisa nyebutin? Kalau ada yang bisa ngasih jawaban yang tidak saya terpikirkan, saya kasih uang. Tapi nyambung gitu, jangan ngarang-ngarang. Pelajaran lainnya apa? Kemudian tidak kalah penting, beliau sosok yang apa? Pemimpin ideal. Pemimpin ideal itu ketika misalnya dia punya kesempatan untuk maju dan dia mendapatkan kehormatan, tapi dia bisa mengikut sertakan yang lain, dia ikut sertakan. Jadi tidak melupakan orang-orang sekitarnya gitu loh, pemimpin ideal itu. Dia sadar ketika dia menjadi gubernur, jadi bupati itu, ada orang-orang di bawahnya ini nih yang berperan besar dalam kesuksesan kinerja dia itu. Disebutkan fulan. Ayo. Dia mendapatkan apresiasi misalnya dari orang lain, tidak lupa juga dia berucapan terima kasih kepada orang-orang di sekitarnya yang telah membantunya. Banyak sekali pelajarannya ya. Kita coba sampai di sini. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika da kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.